Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Saya mengundang Pak Tridianto, Ketua DPC Demokrat. Ada semalam dan tadi pagi ya, mengatakan semua orang yang bersaksi di pengadilan bohong. Bersaksi terhadap Anas itu bohong. Bahkan ya terdakwa juga bohong kalau begitu. Artinya terdakwa juga banyak sekali pernyataannya terhadap Anas. Sedekat apa sesungguhnya Anda dengan Nazarudin? Iya, jadi saya dengan Bang Nazar itu kalau dibilang dekat itu paling dekat dan dekat banget. Dekat banget? Iya. Anda ajudannya? Gimana? Ajudan dia? Bukan, ada ajudannya namanya Iwan. Kalau saya ini bukan ajudan. Sebagai apa Anda? Gimana? Sebagai apa? Saya sebagai teman. Teman antara ya mungkin saya ketua DPC Cilacap. Kebetulan setelah kongres saya juga di DPP. Anda kenal Nazar sesudah kongres atau sebelum kongres? Anda udah dekat sebelum kongres? Iya, sebelum kongres saya ke gedung DPR RI, kemudian ketemu dengan Nazar. Setelah itu kita berteman sangat akrab, terus hampir tiap hari dengan beliau jam 9 sampai jam 10 saya sudah hadir di. Sebagai apa itu? Kalau bukan ajudan sebagai apa? Orang pacaran aja gak tiap hari berdua. Ya. Jadi gini, ya sebelum kongres dekat, setelah kongres dekat itu Bang Nazar ini kan bendahara umum. Saya di DPP juga di divisi usaha dan dana, ketua biro. Ya. Kemudian kita bersama-sama untuk kemanapun bareng, siang maupun malam, itu seperti itu. Ya siang malam itu diartikan gini ya, bukan. Jadi pagi itu saya datang ke Tower Permai jam 9 atau jam 10. Setelah itu saya minta yang lain ya. Ada rapat. Saya minta yang lain diam. Biasanya itu rapat. Setelah rapat selesai kemudian meninggalkan kantor Tower Permai, kemudian saya ikut mungkin ke Senayan City, ke Plaza Senayan atau ke Pacific Place ya, itu ke sana ke Dharma Wangsa semua. Sekarang kalau dia ketemu dengan seorang tokoh lain, Anda ada di dalam pertemuan itu? Saya selalu ada. Saya selalu ada, ketemu dengan siapapun, dengan internal Partai Demokrat, dengan luar Partai Demokrat pun saya tahu semua. Baik, sekarang apa yang Anda nilai dari kesaksian orang-orang itu bohong? Ya. Pertama adalah kesaksian bahwa Anas Urbaningrum hadir 1 minggu 3 kali di Tower Permai untuk rapat. Itu setahu saya karena saya tiap hari di situ, pagi ke situ, kemudian siang setelah rapat Bang Nazar ini pergi, saya ikut. Itu tidak pernah saya melihat Anas Urbaningrum itu di Tower Permai pun tidak pernah. Ini satu, itu udah bohong, itu fitnah. Ya, saya meluruskan itu fitnah. Kedua adalah bendahara Tower Permai itu siapa? Ya, itu seperti itu. Saya pernah oleh Bang Nazar itu suruh ngurusin proyek batubara bersama Daniel Sinambela. Mungkin tahu Daniel Sinambela itu dikasih modal oleh Bang Nazar untuk ngurus proyek batubara, kemudian ke lantai 3 di situ dikasih dana pertama modal itu kalau nggak salah 3 miliar atau berapa. Itu yang ngasih itu Ibu Neneng. Ya, di situ ada Ibu Neneng, yang ngasih Ibu Neneng. Jadi otomatis bendahara itu ya Ibu Neneng, bukan Julianis. Itu ya, jadi ini perlu diluruskan ya. Saya tidak ada
mungkin saya dengan Bang Nasar ya baik, karena yang tadi malam juga setelah acara di TV One, beliau telepon saya, pertama telepon mungkin orang-orangnya mengancam, menjelek-jelekan saya, begini-begini, terus kemudian Bang Nasar telepon, satu kali saya angkat, kita ngobrol, ada sedikit tensinya naik, Bang Nasar, kemudian saya jelaskan, biasa Bang Nasar itu orangnya memang marah gitu kan, itu. Kemudian mati, telepon lagi, kita ngobrol lagi banyak di situ, banyak sekali ya di situ. Terus akhirnya karena saya udah malam, saya tidur, pun telepon lagi, ada 15 kali nggak saya angkat, itu seperti itu. Jadi ini pertama adalah saya meluruskan, ada beberapa saksi itu yang tidak semestinya. Jadi saya kira ini ya fitnah lah, fitnah itu. Siapa aja? Yulianis, Mindo. Saksi yang meringankan kemarin, saksi yang meringankan dari Heri, terus Baskoro, terus ada si Dayat itu juga ya, itu saya kira saksi-saksinya itu bohong, itu seperti itu. Nazar itu sendiri bohong juga. Ya, kalau saya ini mungkin apa ya, tahu lah ya, tahu Bang Nasar ini 1 tahun. Kalau teman-teman yang di sini kan, Apa aja kebohongan Nazar menurut Anda? jadi gini, mungkin kebohongan Nasar, saya maaf ini Bang Nasar ya, jadi biar jelas ya. Karena saya ini ya, terus terang saya ini belum tidur ya. Tidur ini karena pulang dari TV One itu saya ditelepon, saya juga mikir, saya dekat sekali dengan Bang Nasar, kemudian saya mikir ini gimana gitu ya. Tetapi demi kepentingan partai ya, saya letakkan kepentingan pribadi, oke, saya bicara ini demi kepentingan partai, karena ini sudah menyangkut mungkin selama 8 bulan ya, Demokrat selalu dikaitkan dengan Nasar. Udah lebih setahun ya, dikaitkan dengan Demokrat, kemudian ya, Anas. Itu penjelasannya. Ya, ini jadi biar apa? Semua saya menjelaskan siapa itu Nasar sebetulnya. Iya, siapa? Ya, Nasar itu ada, yang saya tahu ada, dia pengusaha ya, pengusaha mungkin yang ya punya beberapa perusahaan di Tower Permai, ya kan, usaha segala macam, mungkin proyek-proyek segala macam, semuanya lah saya bilang ketemu dengan ini ya, karena saya apa ya, ada sedikit mungkin setelah pulang malam itu kan jam 12 itu sering saya suruh nemani dia di belakang rumahnya itu ada kolam renang ya situ ya, itu ngobrol bermacam-macam bagaimana mencari uang gitu ya, itu seperti itu ya kan. Jadi ini saya kira ini perlu diluruskan semuanya, itu seperti itu. Kemarin Anda ngomong di TV One bahwa Nazar itu 3 kaki. Ya. Dia tidak hanya sponsori Anas, tapi juga sponsori siapa? Ya, calon ada 3, Anas, Andi, dan Marzuki Ali ya. 3-tiganya dia kasih duit. Ya, jadi ini saya bicara lagi ya, bicara kronologi, karena ini harus dijelaskan biar semuanya tahu. Iya. Ya, semuanya tahu, karena ini kalau nggak dijelaskan juga diluruskan. Bisikin si Pasek itu. Menjelang kongres itu kan biasa, namanya calon-calon itu semua seperti ya seperti itu. Itu kemudian Nasar itu, Bang Nasar itu kemudian dengan saya itu pernah mengatakan, Ri, kamu ikut dengan saya terus, siapapun nanti ketua yang jadi ketua umum, saya bendara umum. Itu seperti itu. Jadi posisi Nasar ini bermain di 3 kaki. Siapapun yang jadi itu ya dia yang bendara umum. Itu seperti itu. Dia cerita juga siapa yang dia sponsori uang. Gimana? Yang dia sponsori uang dia cerita juga ke Anda. Ya semuanya. Ya mungkin kan gini. Kongres itu saya kira kalau dibilang money politik nggak ada lah ya. Loh, itu bukan, itu ini transport ya. Ini transport. ya. Ini transport. Jadi lain. Money politik sama transport itu lain, ya kan. Kalau hanya 5 juta, 10 juta, ini umum lah untuk Saya paham. Ya. Jadi Anda nggak usah dengerin orang-orang. Ya, ini
Saya paham memang harus begitu. Ya. Tapi maksud saya, dia mensponsori tiga kandidat. Mensponsori 3 kandidat. Tidak hanya Anas. Tidak ada Anas. Berapa banyak dia kucurkan uang untuk 3 kandidat? Oh, saya tidak tahu ya. Tidak tahu untuk tidak tahu maksudnya berapa. Dia ngomong itu untuk berapa miliar ya saya tidak. Ya, yang penting dia ngomong seperti itu bahwa siapapun yang jadi ketua umum, nanti saya sebagai bendahara umum, itu seperti itu. Ya kan? Baik, saya mau tanya Anda, ketika Chandra Hamzah ke rumahnya Nazar, Anda juga ada dalam rumah itu? Saya nggak ada, karena waktu itu, jadi gini, saya waktu Chandra Hamzah itu ke sana, saya itu lagi posisi pulang ke Cilacap, karena saya kan di sini di Cilacap juga masih sebagai ketua DPC, jadi Jakarta Cilacap. Kalau hari Sabtu saya pulang ke Cilacap, Minggu malam itu saya Jakarta lagi, itu seperti itu. Jadi pas posisi itu saya nggak di situ. Waktu Chandra Hamzah ketemu dengan Nazar di Ambasador, Anda juga ada di ruangan yang sama? Nggak ada. Ya. Ketika Nazar dan Anas beberapa kali pertemuan dengan orang-orang pemerintah di Niponkan, Anda juga ada? Ya, di Niponkan, Niponkan Hotel Sultan ya. Iya. Ya, jadi Ada hadir? saya sering ada di situ. Bukan, Anda hadir dalam pertemuan-pertemuan itu? Pertemuan, jadi gini Bang, itu pertemuan, itu kan kadang gini, saya ikut dengan beliau, itu kadang kan saya disuruh kemana, ya kan. Jadi dengan dia, terus kemudian nanti kamu ke Dharma Wangsa, buka ini apa tempat sana nanti ada pertemuan jam sekian, itu seperti itu, ya kan. Jadi ini apa ya? Kita itu menjelaskan itu yang saya tahu itu saya jelaskan, yang tidak tahu ya saya tidak bisa menjelaskan, itu seperti itu. Itu bahasa Ya, Pasek itu, Pasek. Ya, itu seperti itu. Jadi ini perlu dijelaskan karena Pak, ini yang nggak di sini semuanya. Nanti dulu Pak Karni, ini yang nggak di sini semuanya. Itu kan apa ya? Hanya Nasar ngomong seperti ini. Hanya ini. Kalau saya kan tahu gitu kan, ya kan. Saya minta yang lain untuk diam. Tolong hormatilah ya. Lagi ngomong itu dihormati, ya kan. Itu seperti itu. Apa? Ya kalau yang saya tahu saya akan ngomong, kalau tidak tahu ya saya akan nggak ngomong. Jadi sepengetahuan Anda, kesimpulannya, pengelola perusahaan itu sesungguhnya Anas atau Nazar? Ya pasti Nasar lah. Nazar, karena Anas tidak pernah datang ke situ. Tidak pernah sama sekali. Sepengetahuan Anda. Ya. Anda dulu tamatan apa? Saya tamatan SMA. SMA. Apa kedudukan dibilang Nazar ketika Anda bersama dia selalu? Gimana? Ketika Anda nggak ajudan, bukan sespri, sebagai apa Anda ikut Anas kemana-mana? Ikut Nazar kemana-mana? Ya. Tadi kan saya jelaskan, saya itu bukan ajudan. Saya itu hanya berteman dekat antara bendahara umum dengan DPC dan juga saya sebagai di DPP, itu seperti itu. Ya. Jadi antara itu seperti itu, ya kan. Bagaimana Anda bisa bergaul dengan orang seperti Nazar yang ternyata semua omongannya itu Anda lihat sendiri sekarang menurut Anda bohong? Artinya Anda bisa berteman dekat dengan pembohong kalau gitu. Ya saya tidak tahu ya, karena ini gini. Jadi dari awal pertama saya kenal dengan Nasar. Nasar itu kan selalu ngomong dia punya kebun kelapa sawit di Riau sekian hektar, punya helikopter, punya ini, punya itu. Ya saya kira seorang pengusaha. Saya juga dari Cilacap pengusaha. Mungkin antara pengusaha sama pengusaha bisa. Ya itu seperti itu kan. Jadi ini hanya seperti itu. Tetapi setelah saya pelajari ini, ya
kelapa sawitnya juga nggak ada mungkin gitu kan, ya kan. Dan ini juga sudah bohong juga, ya kan, itu seperti itu. Sekarang bisa nggak Anda katakan sama saya poin-poin yang nazar berbohong dan hanya untuk menjelek-jelekkan Anas? Jadi gini, Ini penting loh. Kalau Anda mau bela partai, ini saat. ya, jadi gini Pak Karni ya, saya mengatakan itu saksi yang meringankan nazar, itu ada yang berbohong. Itu seperti itu. Tapi lebih dasar lagi pernyataannya si Nazar dibanding saksi-saksi itu. Nazar yang membongkar semuanya. Loh, sekarang kalau saksi-saksi mengatakan Anas itu pemilik Tower Permai, hadir di situ, ya kan? Itu pasti kan apa ya? Mungkin omongannya Nazar bahwa Tower Permai itu punya Anas, tetapi kan itu bukan. Anas itu tidak pernah datang ke Tower Permai. Ya kan berarti Nazarnya pembohong besar gitu loh. Ya mungkin seperti itu. Kok Anda sekarang takut gak kayak semalam? Diancam apa Anda tadi malam sama dia? Enggak, saya ini gini ya, saya ini punya beban. Beban apa? Beban tuh gini ya, saya tuh dekat sekali dengan Bang Nasar. Apa? Dekat sekali dengan Bang Nasar. Ya. Sangat dekat. Jadi kemudian telepon ke saya. Gini. Ya. Saya udah tunjukin ke Anda tadi bagaimana nasihat Napoleon Bonaparte. Jangan pernah mencabut pernyataan, jangan pernah ngaku bersalah. Jalan terus sebagai orang politik. Jadi walaupun Nazar ngancam kayak apa, nggak perlu ragu, jelasin aja sekarang. Ini kesempatannya saya kasih. Loh, tadi kan udah saya jelaskan. Enggak, Tadi kan saya udah tanya. jelaskan. Ya kan? Apa saja poin yang Anda anggap Nazar berbohong menjebloskan Anas? Ya poinnya adalah grup Permai itu bukan punya Anas. Kalau kiriman Nazar ke kubu Anas di Bandung untuk memenangkan kongres, itu benar? Ya kan saya nggak tahu. Ya kan itu ada katanya tuh, saya sendiri sebagai ketua DPC itu saya tidak pernah nerima. Ya kan saya tidak pernah nerima. Saya pendukung Anas, tapi saya tidak pernah nerima. Jadi beda dengan DPC Gorontalo yang juga ngaku di sidang kemarin bahwa dia dapat 20 juta. DPC itu kan mantan. Mantan itu nggak jadi lagi. Mungkin aja dia kecewa. Ya kan ngomong seperti ini. Ya kan. Jadi kalau nggak kecewa kita nggak perlu mengakui bahwa kita dapat waktu itu. Ya nggak seperti itu. Saya sendiri sebagai ketua DPC pendukung Anas, saya tidak menerima. Justru malah saya itu membantu. Ya kan, saya membantu. Saya Jawa Tengah itu 22 DPC. Bisa dicek ke Jawa Tengah. 22 DPC itu mendukung Anas selama setengah tahun. Saya itu membina mereka, ketemu dengan mereka. Namanya ketemu ya biasalah. Mungkin pertemuan di hotel, nginep, saya yang bayar. Transport mungkin ada 500, saya yang bayar. Itu selama setengah tahun. Nazar berani sumpah pocong. Anda kemarin juga berani mengatakan demi Allah. Apa masih dalam sumpah itu ada? Oh, saya mengatakan itu saksi yang bahwa Anas hadir di Tower Permai itu sama sekali tidak pernah. Itu saya berani bersumpah pocong. Itu seperti itu. Kita istirahat sejenak, pemirsa.